Baik, saya ingin Ya, bertanya kepada Ibu Kartini. Ibu, saya melihat rekaman Ibu ya pada waktu Peggy kemudian ditampilkan di Polda Jawa Barat. Yang kemudian Peggy sempat berteriak, saya tidak bersalah, saya rela mati. Dan kami juga pada waktu itu, iNews Breaking News menampilkan juga secara langsung Ibu di sana dan Ibu menangis. Saya ingin bertanya Ibu, sampai detik ini Ibu Kartini, ibunda dari Peggy Setiawan PS, menyatakan bahwa atau meyakini bahwa Peggy, anak Ibu, tidak bersalah. Betul ya Bu? Betul. Apa yang Ibu punya? Bukti apa yang Ibu miliki? Sehingga Ibu yakin dengan data tersebut? Ya, saya sih hanya waktu kejadian, yang penting anak saya tidak ada di sini. Waktu kejadian juga anak saya lagi kerja di Bandung, nggak tahu menau. Dari mana Ibu tahu itu? Ya, dia kan mau berangkat itu kerja, ngomong dulu. Terus saya juga tahu, waktu itu ada banyak teman-temannya di situ juga. Ada pamannya, ada adiknya, ada keponakannya, ada ayahnya. Kumpul jadi satu waktu kejadian itu ada di Bandung. 27 Agustus 2016 ya Bu? Ya, Jadi Ibu menyatakan bahwa ada saksi-saksi lain yang menunjukkan bahwa pada saat kejadian anak Ibu ada di Bandung. ya. Siapa aja saksi-saksinya itu Bu? Ada pamannya Suparman, ada bapaknya Rudi, ada adiknya Robi, ada keponakannya Ibnu. Oke, dan semuanya itu sudah diperiksa sebelumnya? Paman, keponakan tadi yang Ibu sampaikan? saksi-saksi itu belum. Belum diperiksa. Oh, belum diperiksa. Tapi Ya. siap ketika nanti misalnya sampai ke pengadilan, maka semua akan dihadirkan, Mas Ya, Tony. Siap, Pak Iman. Jadi kami sudah menanyakan, sudah Ya. menelusuri. Jadi begini, Pak Iman, sebelum saya memutuskan untuk menjadi kuasanya keluarga Peggy, saya menelusuri dulu karena ibunya Peggy menyampaikan ke saya bahwa anaknya itu saat kejadian berada di Bandung. Saya tidak langsung percaya begitu saja. Betul. Kemudian saya telusuri, ada siapa saja di sana. Ibu bercerita bahwa ada bapaknya, ada Mang Bondol, ada Robi, ada Ibnu, dan ada Suparman. Nah, ini dari 5 ini, 4 ini sudah saya hubungi, sudah saya temui. Bapaknya sudah saya hubungi, menyatakan benar. Mang Bondol sudah saya temui, ya, bahkan sudah rame itu beritanya, memang benar, ya, berada di Bandung. Nah, Mang Bondol yakin berada di Bandung karena Mang Bondol pada saat mau ke Bandung itu mau kerja itu ditelepon oleh Peggy Setiawan, ya, ditelepon oleh Peggy Setiawan agar bekerja. Kalimatnya, Mang, ayo kerja di Bandung, kan nganggur kan. Ya. Nah, ini ada Pak Suparman, paman kan gitu. Nah, kemudian ayo berangkatlah tanggal 21 Agustus 2016. Kerja di Bandung di rumahnya Ko Aceng, ya. Nah, kemudian seminggu kemudian tanggal 27 Agustus 2016 Bondol itu tidak betah. Pulang, minta pulang. Peggy, saya mau pulang saja karena nggak betah. Jam 8 malam 27 Agustus 2016. Sehari setelah kejadian itu ya Pak? Iya. Oke. Saat kejadian 27 Agustus Oh, maaf 2016 ya, itu 27 saat Agustus. kejadian. Oke, jam 8 malam. Jam 8 malam, Oke. Bondol minta pulang dan diantar oleh Peggy Setiawan, diantar oleh Robi, diantar oleh Ibnu, bertiga. Dari bedeng, jadi kalau proyek itu tempat tidurnya dikasih bedeng, dibuatkan Bedeng, betul. Oke, di Bandung ini ya? Ya, di Bandung. Oke. Ya. Nah, diantar sampai ke jalan raya, sampai Bondol mendapatkan angkot. Kemudian setelah Bondol dapat angkot, Peggy Setiawan, Robi, dan Ibnu ini pulang. Bahkan sampai detil Mang Bondol, Robi yang pulang ini, Ibnu dan Robi dan Ibnu dan Peggy sampai detil Ibnunya mengatakan sebelum pulang sampai mampir ke warteg sampai dia ingat.
Oke. Kemudian setelah mampir ke warteg makan, Baik, kemudian baik. pulang. Intinya begini Kemudian Pak, tidur saya bertiga. tangkap. Intinya begini, bahwa ada beberapa saksi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di Bandung, sementara kejadian Betul. ada di Cirebon. Tapi pernyataan begini, Ya. itu kan bisa saja pengakuan. Pengakuan kan satu hal. Pengakuan bisa benar, bisa tidak. Pengakuan bisa benar, bisa bohong. Bagaimana kemudian Betul. meyakinkan bahwa saksi-saksi yang tadi Bapak sebutkan bersama dengan Peggy adalah saksi yang benar dan kemudian ada di kejadian Bandung, bukan di Cirebon? Ya, saya kemarin sudah komunikasi dengan pemilik rumah di Bandung, Pak Agus, yang pada 2016 memberikan pekerjaan borongan kepada bapaknya Peggy, Rudi. Saya telepon, Pak Agus menyatakan, mengingat dia bercerita bahwa benar. Jadi dia ingat pada tahun 2016, tanggal 13 Agustus, orang tuanya itu meninggal. Pada saat orang tuanya meninggal, proyek rumah itu sudah berjalan. Nah, pada saat proyek rumah itu berjalan, dia mengingat pekerjanya ada 8 orang. Saya tanya pekerjanya ada nggak nama Peggy? Kalau Robi, Pak, saya ingat, saya kenal. Ibnu yang orangnya agak itu tuh, Pak. Ibnu itu orangnya agak kurang, Pak. Saya ingat kata dia. Ya, iya betul Ibnu, saya bilang. Nah, kemudian ketika saya tanya Peggy, dia bercerita bahwa kemarin juga ada orang Polda datang kemari menanyakan hal yang sama. Lalu menanyakan Peggy, ya. Kemudian disodorkan foto Peggy itu oleh penyidik kepada Pak Agus. Setelah disodorkan, baru Pak Agus mengingat, oh iya benar, ini memang benar pernah kerja di sini. Itu, Pak. Oke, itu Nah, pemilik proyek waktu itu ya, rumah pemilik ya. proyek itu yang sekarang ya, Bu, Saya tanya ke Pak Rudi. Ibu Kartini, Ibu waktu sesaat setelah kejadian ya, mungkin beberapa hari, beberapa pekan, atau mungkin beberapa saat setelahnya, saya tidak tahu. Apakah pernah Peggy diperiksa terkait dengan kasus ini? Tidak, Sama sekali? tidak. Sekalipun tidak pernah ya Bu, baru kemudian rame-rame di tahun 2024 ini? Ya, Bahwa kemudian ada DPO alias buronan yang kemudian sempat disebarkan oleh pihak kepolisian atas nama Peggy, Ibu sempat lihat nggak? tidak. Itu yang di DPO bukan Peggy Setiawan, tapi itu yang di DPO Egi. Alamatnya Banjarwinangun. Bukan anak saya. Anak Ibu adalah Peggy Setiawan, alamatnya Egi di Setiawan. Kalau yang di buron itu namanya Egi. Egy. Peggy, Ibu. Peggy alias Perong. Oh, Peggy alias Perong, tapi di situ kan terteranya Egi. Oke, kalau anak Ibu alamatnya di Desa Kepongpongan, Blok Simaja. jauh dari Jauh, Banjarwinangun itu? jauh. Jauh, oke. Jadi Ibu sama sekali tidak menyangka bahwa Tidak, DPO atau buronan itu adalah anak Ibu. ya. Lalu kemudian setelah diumumkan dan kemudian disampaikan saat kemarin, itu sebelumnya pasti ada proses kan, pemeriksaan dan lain sebagainya, betul? Tidak ada. Maksudnya? Oh, yang diumumkan. Oh, yang diumumkan Enggak, di Polda. sebelum diumumkan. Sebelum diumumkan di Polda Jawa Barat kemarin, sempat diperiksa Bu, anak Ibu Peggy? Iya, di Polda. Di Polda, oke. Berapa kali? Masih ingat? Nggak tahu, paling kayaknya sih sekali, cuman sayanya kan nggak masuk Oke. sih di luar. Jadi selama ini, bertahun-tahun ini, 8 tahun ini tidak pernah kemudian Peggy maupun keluarganya termasuk Ibu menyangka bahwa atau menduga bahwa ia adalah bagian dari salah satu pembunuh? Iya, Tidak pernah. Tapi ada kemudian data yang menyatakan bahwa Peggy sempat berganti nama menjadi Robi, betul? ya itu katanya nama gaul, jadi adiknya dipanggil, apa sih nama adiknya dipanggil buat kakaknya, adiknya namanya dipanggilnya Alvin, begitu katanya, bahasa gaul, ngomongnya kayak gitu. Bukan terkait apa-apa. Jadi tidak pernah ada Tidak. sangkut paut dengan kasus hukum dan lain sebagainya. Tidak, Dan selama ini betul bahwa Peggy sering live di Facebook ya, atau mungkin muncul di publik begitu? tidak tahu. Pak Tony, apakah kemudian selama 8 tahun ini Peggy menjadi tetap buruh bangunan? Iya, jadi Peggy itu setelah lulus sekolah, ya Bu,
SMP itu langsung menjadi buruh bangunan karena memang keluarga tidak mampu ya Pak Iman. Nah, jadi langsung ikut bapaknya karena bapaknya itu sebagai pemborong di pekerjaan bangunan. Itu. Nah, kemudian kalau saya lihat dari media sosialnya, ya Peggy Setiawan, ya, memang dia berada di Bandung itu sudah lama. Bahkan dari riwayat statusnya itu 24 Agustus saja, ya, Ya. itu dia berada di Bandung. Statusnya itu. Tetapi yang aneh sekarang, kenapa Facebook atas nama Peggy Setiawan itu setelah Peggy Setiawan ditangkap, Facebook itu hilang. Tidak mungkin Peggy Setiawan di dalam tahanan kemudian menonaktifkan akun Facebook itu. Ya. Ini juga harus dijawab oleh penyidik Polda Metro Saya ingin tanya nih Pak, Barat. jadi 8 tahun ini, Ibu ya mungkin lebih tahu, 8 tahun ini Peggy itu Ibu biasa kontak? Mungkin seminggu sekali atau katakanlah mungkin 2 minggu sekali paling jarang begitu? Atau sempat menghilang misalnya, Ibu pernah telepon, nggak bisa diangkat dan lain sebagainya. Saya mau tanya ke Ibu. Tidak, kalau telepon pasti diangkat. Biasanya berapa minggu sekali atau berapa hari sekali Ibu Ya telepon? kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Mal lagi ngapain, sehat enggak? Rutin ya, tuh Bu ya? Sehat. Ya ini kacung transfer gitu. Oke, rutin itu dari tahun 2016 sampai 2024 ini? Ya. Oke, baik. Saya nanti akan ke Ibu dan Mas Tony lagi. Sebelumnya saya ingin ke Pak Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, ini hal yang menarik. Sebelum saya nanti ke Ibu Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Sri Suwari. Apa yang Prof. dapatkan dari percakapan saya ini? Ini kan kalau dilihat satu sisi memang janggal. Tapi bahwa polisi menyatakan ada hasil penyelidikan, hasil penyidikan tentu memiliki dasar. Betul. Apa yang Prof. ingin sampaikan soal ini? Masalahnya begini, 8 tahun itu sudah merupakan waktu yang cukup bagi semua pihak untuk dalam tanda kutip belajar. Mengembangkan teori, mengembangkan alibi, mengembangkan apa yang dilakukan. Dengan kata lain, agak susah terutama bagi kami sebagai pihak yang menjadi pengamat ya, untuk percaya pada salah satu pihak. Dalam hal ini, mohon maaf kepada Ibu dan juga kepada pengacara, mengingat tadi selama 8 tahun tentu sudah kemungkinan ada yang namanya make up story. Nah untuk itu maka juga di pihak lain, kepada pihak kepolisian juga begitu, kita juga harus reserve ya, harus betul-betul hati-hati terkait dengan apa yang menjadi dasar kepolisian dalam rangka menangkapnya. Nah untuk itu maka kami berharap bahwa ajang pengadilan menjadi ajang yang terbuka dalam rangka mengakses tentang kualitas bukti tersebut. Permasalahannya, nah nanti langsung kepada Mas Tarhati, sistem hukum kita, sistem peradilan kita lebih berat kepada kepolisian dalam arti bahwa agak susah bagi penegak hukum, penasihat hukum untuk kemudian mendisclose semua bukti yang dimilikinya. Mengingat kepolisian adalah pihak yang menjadi pemilik data tersebut. Jadi dengan kata lain, dalam konteks di pengadilan memang pada titik tertentu kepolisian lebih dimenangkan, lebih berada pada posisi beruntung ya. Iya. Karena tadi ada dalam konteks sistem peradilan Indonesia, polisi, jaksa dan pengadilan itu berada pada satu kubu begitu ya, dibandingkan dengan penasihat hukum. Nah, kalau kemudian dalam hal ini penasihat hukum kemudian mendapatkan satu peran yang cukup banyak dalam rangka memberikan bukti-buktinya, wah itu menarik tuh. Jadi sebentar, Pak Prof. Adrianus, jadi apa yang disampaikan Ibu dan Pak Tony tadi, ini tanpa menuding ya, bisa saja itu benar, tapi bisa saja itu 8 tahun itu sudah direkayasa. Betul, jadi kami berpendapat bahwa kalau kita diminta untuk percaya, maka sama pula bahwa kita juga sama tidak percayanya. Mengingat tidak ada pegangan, tidak ada ground untuk kita mengatakan bahwa percaya atau tidak percaya. Oke, Pak Tony ada komentar soal itu, silakan. Ya, jadi menyikapi hal ini memang harus komprehensif. Jadi kalau keterangan ibu dan saksi-saksi yang memang melihat pada saat kejadian Peggy Setiawan berada di Bandung, kemudian kesaksian-kesaksian itu hanya sebatas pengakuan, kembali ke alat bukti yang dimiliki oleh penyidik juga apa? Ini harus dibuka secara transparan. Apa alat buktinya? Anda meyakini bahwa alat buktinya pasti lemah, ini versi Anda ya? Iya, jadi begini.
saya sepakat kalau 3 DPO itu harus ditangkap. Karena 3 DPO itu, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron, itu dalam putusannya itu turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340, junto, dan memaksa anak untuk melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu termasuk 3 DPO. Jadi 3 DPO itu, ya, Andi, Dani, dan Peggy itu turut serta dan ada dalam putusan pengadilan. Saya sepakat itu harus ditangkap. Persoalannya adalah sekarang Peggy yang ditangkap, Peggy Setiawan yang ditangkap adalah Peggy alias Peron, bukan. Jangan kemudian, ya, setelah ditangkap kemudian dicocok-cocokkan dengan menyita ijazah, dengan menyita kartu keluarga, akte kelahiran, dicocok-cocokkan. Ingat, pada saat Polda Jawa Barat menetapkan DPO, itu disebarkan ciri-ciri Peggy alias Peron adalah umur 22 pada saat 2016, 30 tahun 2024, rambutnya keriting, warna kulitnya hitam, tinggi badannya 160, ya, tinggalnya di Banjar Wangunan. Sekarang yang ditangkap rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjar Wangunan, ya, jadi tidak cocok dengan ciri-ciri yang ada dalam DPO. Usianya Pak Tony? Usianya 27. Sekarang 27 sekarang ya? itu. Nah, sehingga, ya, kami hormati penyidik, ya, mempunyai kewenangan, mempunyai keyakinan. Tapi tolong dibuka alat bukti yang dimiliki apa sehingga Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, Peggy Setiawan dianggap sebagai Peggy alias Peron. Silakan. Itu Pak Iman. Ya, penyidik berada pada posisi untuk tidak membukanya sekarang. Itu repotnya tuh, ya. Jadi penyidik memiliki privilege untuk kemudian membukanya nanti. Dan logikanya penyidik tidak akan mungkin sembarangan karena kasus ini mendapat perhatian luas. Oh, kalau pakai itu lagi lebih lagi ya. Akan amat damaging bagi kepolisian sendiri kalau mau main-main dengan kasus ini. Ya, Anda menilai bahwa nggak mungkin main-main, pasti buktinya kuat. Saya kira begitu ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai pertama dari sisi gesternya kepolisian ya, CQ di Treskrim Polda Jabar ya, lantang sekali. Ya, bahwa memang dia amat yakin dengan bahwa Peggy adalah pelakunya. Peggy adalah DPO tersebut. Saya kira sekali lagi ini ada soal dengan citra, reputasi yang luar biasa kalau kemudian dalam hal ini ada kesalahan. Demikian. Meskipun juga ada banyak pertanyaan dari publik yang kemudian DPO 3 hilang menjadi tinggal 1. Nanti kita akan bahas lepas jeda, kami akan segera kembali di Rakyat Bersuara.